ke 5 juta. Kira-kira akan berubah nggak sih barang yang diminta oleh Farhana? Oh, jelas beda dong, Miss. Konsumsi yang dilakukan Farhana pada saat 3 juta dan 5 juta itu pasti akan berbeda. Pembeliannya akan berubah gitu. Nah, di sini di elastisitas pendapatan ini dikategorikan menjadi 4 jenis barang. Ada barang normal, barang inferior, barang superior, dan barang given. Misal ya, kita bahas satu persatu dulu di barang normal. Barang normal adalah barang yang biasa dibeli untuk kebutuhan sehari-hari ya. Itu misalnya di sini Rifki. Rifki pendapatannya naik. Ketika yield di sini yaitu yield ya, bahasa Inggrisnya dari pendapatan. Ketika yieldnya Rifki ini naik, maka yang terjadi apa? Oh jelas, quantity demand-nya atau permintaan terhadap suatu barang tersebut itu akan jadi ikutan naik. Ketika tadi ya pendapatannya lagi naik. Ketika pendapatan naik, kuantitas yang diminta akan naik. Jika barang tersebut tergolong ke dalam barang normal. Gitu ya. Nah, gimana dengan barang inferior? Ini tolong diperhatikan ya. Barang inferior ini adalah barang yang ketika pendapatan naik, yield-nya naik, kuantitas terhadap barang tersebut kita kurangin. Contoh misalnya, di sini Rizky Elan. Rizky Elan itu lagi baru gajian nih, yield-nya lagi naik nih, pendapatannya lagi naik nih. Habis itu karena lagi gajian, Rizky udah nggak mau makan warteg lagi, maunya yang berbeda. Kata Rizky, bosan ah Miss, makan warteg mulu. Nah sekali-kali pas gajian mau dong Miss, nggak makan warteg, akhirnya belilah ayam KFC. Gitu ya. Itu menandakan bahwa ketika pendapatan Rizky naik, kuantitas Rizky terhadap warteg itu menurun. Jadi ketika pendapatan naik, Rizky malah mengurangi kuantitas terhadap warteg. Jadi bisa kita bilang barang inferior ini adalah contohnya kayak warteg atau apalagi sendal jepit atau apalagi sih dan lain-lain ya. Barang yang ketika pendapatan kalian naik, kalian nggak mau mengonsumsi barang tersebut atau menurunkan konsumsi terhadap barang tersebut. Sampai sini, any question? Paham ya? Oke, selanjutnya adalah barang superior. Barang superior ini apa? Barang superior ini adalah barang mewah. Misalnya contoh, Abiu. Yield-nya lagi naik nih, pendapatannya lagi naik. Yang dilakukan Abiu adalah pasti beli barang-barang yang mewah dong. Misalnya jadi bisa beli mobil, jadi bisa beli harga apa kualitas baju atau kualitas sepatu yang lebih mahal, yang lebih mewah, kayak gitu kan. Maka ketika Y-nya naik, yield-nya naik, quantity terhadap barang mewah jadi ikut naik. Gitu ya. Nah, gimana dengan barang given? Oh, barang given ini adalah contohnya barang bekas. Yaitu ketika pendapatannya Furkon naik, Furkon nggak mau beli barang bekas ya nggak? Jadi kuantitas terhadap barang bekasnya diturunin sama Furkon. Ya, ini yang dimaksud dengan barang given. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, itu tadi mengenai penjelasan dari masing-masing barang. Nah, kalau misalnya kita bicara soal nilai koefisiennya, kalau untuk barang normal, ini memiliki hubungan yang positif sehingga angka elastisitas yield-nya atau elastisitas pendapatannya ada di angka 0 sampai 1. Namun untuk barang inferior, hubungannya negatif ya, karena ketika yield-nya naik, kita nurunin pembelian terhadap barang inferior tersebut. Berarti elastisitas yield-nya kurang dari 0. Hubungannya negatif. Nah, kalau barang superior tadi, barang mewah, gitu ya, hubungannya positif. Jadi, elastisitas yield-nya itu lebih dari 1.
angkanya. Dan untuk barang given, ini hubungannya negatif, maka elastisitas yieldnya itu kurang dari 0. Hampir sama dia kayak si barang inferior. Ya, si barang given. Oke, any question? Paham ya? Oke, kalau gitu coba Mensria mau tanya kalau gitu sama Faiz Fatil. Faiz, coba dong. Mensria tanya. Tadi kalau barang inferior itu gimana? Faiz, pengertiannya barang inferior? Barang yang kalau pendapatannya naik dikurangin. Iya, dikurangin pembelian terhadap barang tersebut ya. Oke, sip. Contohnya tadi ada warteg ya. Oke, lanjut kalau gitu. Kita masuk ke jenis elastisitas yang keempat. Habis ini udah selesai. Ya, elastisitas yang keempat ini adalah elastisitas silang. Ya, di mana ini adalah angka yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga lain. Misal contoh, harga soto, misalnya gini ya, Furkon itu kalau nggak makan soto, kalau nggak bisa makan soto, makannya sate. Jadi Furkon kalau nggak makan soto, makan sate. Berarti barang substitusinya Furkon terhadap soto itu adalah sate. Gitu ya. Nah, kalau harga sotonya lagi naik, Furkon pasti beli sate. Ya enggak? Ya kan? Dan ketika harga satenya naik, Furkon nggak beli sate dong, belinya soto. Gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan barang substitusi atau barang pengganti. Kalau nggak ada yang satu, bisa pindah ke yang lain. Gitu ya. Maka di sini um, analoginya adalah ketika price X naik, tadi ya misalnya ketika price soto lagi naik, quantity terhadap X, X adalah soto ya misalnya, X sama dengan soto. Quantity terhadap X diturunin. Ya dong, karena kan harga soto lagi naik. Ingat, X sama dengan soto. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya quantity demand atau permintaan kuantitas terhadap barang Y yang dinaikin. Y ini contohnya tadi sate. Jadi Furkon lebih banyak makan sate. Karena tadi si harga soto lagi naik. Gitu ya. Atau sebaliknya, kondisi yang sebaliknya. Nah, gimana dengan barang komplementer? Barang komplementer ini adalah barang pelengkap. Contohnya apa kalau barang pelengkap, Karina? Apa dengan apa? Misalnya, yang saling melengkapi. Barangnya nggak bisa jalan nih kalau cuma dia berdiri sendiri. Apa? Misalnya pulpen dengan tinta. Pulpen bisa jalan nggak kalau nggak ada tinta? Nggak bisa. Berarti dia disebut dengan barang komplementer. Barang yang saling melengkapi. Apalagi Davindra, barang komplementer contohnya. Sabun cair, Bu. Apa? Sabun cair. Sabun cair dengan apa? Ya, kan bisa direfill, Bu. Barang yang saling melengkapi. Kalau nih, contohnya tadi pulpen sama tinta. Pulpen nggak bisa jalan kalau nggak ada tinta. Nah, kalau sabun cair nggak bisa jalan kalau nggak ada apa? Ayo, apa coba? Apa, Gavin? Alwi? Apa lagi? Apa lagi, Risha? Remote, Miss. Apa? Remote sama baterai. Remote sama baterai, oke. Bisa. Apa lagi? Mobil sama bensin. Mobil sama bensin, oke. Terus apa lagi? Center sama baterai. Apa? Center sama baterai. Oke, senter sama baterai. Sip, itu barang komplementer ya. Kalau barang pengganti, contohnya apa? Ya, barang yang saling menggantikan.
Tadi udah soto sama sate, misal. Terus apa lagi? Sendal sepatu. Sendal sepatu. Oke. Terus Tip X cair sama kertas. Tip X kertas maksudnya. kertas sama apa? Sorry. Tip X cair sama tip X kertas. Oh iya betul ya. Itu correction tips ya, berarti correction tip berarti ya. Sama tip X. Oke. Terus Laptop, handphone, Miss. laptop handphone. Agak jauh tuh laptop handphone. Berarti kalau laptop sama komputer deketnya. Oke, bisa juga sih laptop handphone. Terus apa lagi? Krayon pensil warna. Krayon dan pensil warna, oke. Apalagi? Satu lagi deh. Pulpen pensil. Pulpen pensil, oke. Sip, yes, sudah pada paham berarti ya. Untuk barang substitusi dan barang komplementer. Ya, kalau barang substitusi tadi dia memiliki hubungan yang positif ya, karena bisa saling menggantikan. Tapi kalau misalnya barang komplementer, dia memiliki hubungan yang negatif. Ya, karena saling tergantungan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya barang komplementer ini, misalnya price X lagi naik. Misalnya di sini barang komplementernya adalah pulpen dan tinta ya. Harga pulpen lagi naik. Maka yang terjadi adalah permintaan terhadap pulpen jadi turun dong. QD-nya berarti kan kuantitas demand kan. Kuantitas demand terhadap pulpennya jadi diturunin. Akibatnya apa? Ya akibatnya permintaan terhadap barang Y-nya pasti turun juga. Terhadap si tinta juga jadi ikutan turun. Gitu ya. Dan sebaliknya. Oke? Sip. Kalau gitu, nah ini